Ibadah kita, ibadah akhir tahun pada siang hari ini di Poparan Opurohot Panjaitan. Kita akan mulai dengan mempersiapkan hati kita dulu sebelum ibadah. Mari kita bersaat teduh dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Nanti langsung masuk renungan ya Pak? Iya. Buka pintu itu kenapa? Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saya dulu. Duduk situ boleh Abang. Nah, pindah. Oh enggak boleh. Ngantuk kayaknya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kasih Tuhan yang memberikan kami kesempatan boleh berkumpul bersama, berdoa bersama, mendengar firman-Mu bersama-sama di akhir tahun ini Bapa dalam sorga. Dengan anak-anak dan cucu-cucu kami Parumain dan Hela. Terima kasih Bapa dalam sorga karena kesempatan seperti ini sangat jarang di dalam kehidupan kami dalam setahun. Bapa dalam sorga, kami berdoa memohon hadirlah Engkau dengan kuasa Roh-Mu yang menguasai kami semua, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Bapa dalam sorga, kami telah siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk akhir tahun 2024 diambil dari Mazmur 37 ayat pertama sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Saya ulangi, tema renungan, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mau memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Atas tuntunan pimpinan Tuhan kita Yesus Kristus yang memimpin kita sepanjang tahun 2024 dan mengantarkan kita nanti memasuki tahun 2025. Dan terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kita semua sepanjang tahun 2024. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki tahun baru ini dengan gembira, sukacita, dan bahagia. Mungkin karena Tuhan masih memberi kepada kita umur yang panjang. Namun saudaraku, di balik sukacita, di balik kegembiraan, kebahagiaan, rasa khawatir terus menempel dalam hati pikiran kita. Siapapun saudara, rasa khawatir selalu menempel dalam pikiran hati kita. Mengapa? Karena tidak ada satu orang pun yang mengetahui akan apa yang terjadi di masa depan. Apakah semakin sulit atau semakin mudah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Khususnya bagi saudara-saudara kita yang pergi pagi bekerja untuk sesuap nasi dan kebutuhan sehari-hari keluarganya. Jangan ngantuk dulu, ini perlu ini buat orang tua. Saudaraku, jika kita sejenak melihat ke belakang, pasti kita mengatakan bahwa setiap tahunnya semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya ulangi saudaraku, jika kita mau mengaku dengan jujur bahwa sesungguhnya tiap tahun hidup kita itu makin sulit, namun dapat kita lalui, dapat kita hadapi, sehingga kita sampai pada saat ini. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti minimnya pekerjaan jika dibandingkan bagi orang-orang yang mencari kerja, dan daya beli masyarakat sangat rendah. Saudara yang dikasihi Tuhan,
sulitnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Inilah yang membuat banyak orang khawatir, sekaligus menjadi marah kepada orang-orang yang berbuat jahat, yang menumpuk harta dari hasil berbagai kejahatan seperti korupsi, seperti penindasan kepada orang-orang miskin dan orang-orang jujur. Mazmur 37 ayat 14. Dan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jadi tadi karena kesulitan mencari kebutuhan sehari-hari, maka banyak orang yang marah kepada orang-orang yang melakukan kejahatan untuk menumpuk harta, dan iri kepada orang-orang yang melakukan berbagai penipuan dan cara-cara yang tidak adil. Karena mereka tidak merasakan kesusahan tubuh seperti yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Terhadap hal ini pemazmur mengatakan jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang. Saudaraku, ada beberapa alasan pemazmur untuk melarang untuk tidak marah dan tidak iri hati kepada orang-orang jahat dan orang-orang yang tidak jujur. Satu, karena amarah dan iri hati adalah dosa, ya. Jadi kenapa dilarang? Ben, kenapa di pemazmur larang? Masa kasih opung nggak? Semua orang percaya. Tuh opung udah batuk. Selek. Thank you. Ya. Saudaraku, ada beberapa alasan pemazmur untuk tidak mengizinkan orang marah, orang iri hati terhadap orang jahat dan orang curang. Alasannya, karena amarah dan dosa itu adalah amarah dan iri hati itu adalah dosa. Galatia 5 ayat 20. Di mana setiap orang yang melakukannya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Itu akibat kalau kita marah, kalau kita iri hati, maka kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu bukan hanya harus nyampe dulu ke sorga. Kita tidak merasakan kedamaian, kita tidak merasakan kebahagiaan sekarang ini, semasa kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu saudaraku, pemazmur mengajak karena itu saudaraku, pemazmur mengajak semua pengikut Tuhan, orang percaya, untuk berhenti marah dan meninggalkan panas hati. Mazmur 37 ayat 9. Jadi kalau hatinya panas, tidak ada sejahtera, tidak ada ketentraman, maka tinggalkan itu, panas hati. Ya. Alasan yang kedua, pemazmur melarang untuk tidak marah dan untuk tidak iri hati kepada yang berbuat jahat dan orang-orang yang curang. Karena mereka segera lisut, ayat 2 tadi, ya. Seperti rumput, hidup mereka singkat, tidak memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera yang dimiliki mereka semua. Ya. Jadi jangan marah kepada orang jahat dan orang curang. Mengapa? Tidak lama lagi mereka akan lisut. Rugi banget kita kalau kita marah. Kita udah tahu sebentar lagi dia pun tidak ada. Ya. Jadi gitu, jangan marah. Mengapa? Karena mereka juga tidak lama hidupnya, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat menghindar dari berbagai tantangan seperti ini
di masa depan. Karena orang jahat dan orang curang bukan hanya saat ini ada. 600 tahun sewaktu pemazmur menyatakan imannya ini, peristiwa yang sama sudah terjadi. Ya. 600 tahun sebelum Masehi. Berarti 2600 yang lampau bahwa orang jahat sudah banyak. Ya. Orang jahat sudah banyak. Tapi untuk menghadapi itu, pemazmur katakan, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Jadi tidak cukup hanya percaya. Saya sudah percaya, sudah mengaku setiap minggu aku percaya kepada Allah Bapa dan seterusnya. Tapi lakukanlah yang baik. Sekarang kita tanyakan dulu diri kita. Kita sudah percaya atau tidak? Kita jawab masing-masing. Kalau kita percaya, kepada siapa sesungguhnya kita percaya? Ya. Jadi saya mengajak kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mau mati di kayu salib dengan rela. Ya. Dia mau mati. Ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kepada Tuhan kita Yesus Kristuslah kita percayakan hidup kita. Ya. Dan melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik apa? Ya seperti inilah kita saling menyayangi, saling mengasihi, ya, peduli kepada orang lain. Hal-hal yang baik seperti itu kita harus lakukan. Jadi percaya artinya tidak tinggal diam. Dan di ayat berikutnya tadi dikatakan untuk mencegah, untuk melawan iri hati dan marah, serahkanlah segala persoalanmu kepada Tuhan. Serahkan. Jadi kalau bahasa yang lain, hamparkan. Jadi kalau bahasa Batak, topason. Jadi ceritanya bebannya itu bukan dikit-dikit diturunin. Ya, bukan dikit-dikit. Hamparkan itu semua. Jadi tidak ada lagi yang sisa dalam hidup kita. Ya, dan tetaplah berbuat yang baik. Tetaplah hidup di dalam jalan Tuhan. Seperti pemazmur 1 katakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka hidupmu, hidup kita, seperti dicontohkan seperti pohon yang tumbuh di aliran sungai. Jadi semua pohon-pohon ini kalau air selalu mengalir setiap hari, dia akan rimbun, berbuah tepat waktu. Demikian juga hidup kita. Jika kita senantiasa merenungkan firman Tuhan, menggumuli firman Tuhan, ya, hidup kita akan segarlah, ada sukacita, ada damai, ya, ada sejahtera. Bukan karena banyak uang, tapi memang demikianlah hidup orang percaya. Dia akan sejahtera dan damai. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan takut menghadapi hari-hari esok, ya, jangan takut. Itu terus ada, ya. Jadi jangan juga karena iri hati jadi mengikut kepada mereka. Karena di zaman dulu juga begitu. Banyak yang mengikut kepada orang-orang jahat dan orang-orang iri hati karena melihat mereka sehat badannya, gemuk, ya, dan uangnya banyak. Jadi banyak yang mengikut. Paulus katakan kepada jemaat Roma, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga atas kehadiran Tuhan melalui firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tidak marah dan tidak iri kepada orang jahat dan kepada orang curang karena kelihatan mereka begitu makmur. Dan Engkau mengajak kami agar kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di bawah naungan kasih perlindungan Tuhan untuk menjalani hari ini dan nanti memasuki tahun baru. Pimpinlah hidup kami Tuhan, hidup anak-anak kami dan cucu kami, menjalani tahun-tahun yang Tuhan akan berikan lagi bagi mereka. Berkati pekerjaan-pekerjaan atau rencana-rencana mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga cucu-cucu kami Tuhan yang mengikuti pendidikan. Seperti
cucu kami Kevin yang berencana berangkat ke Jerman. Tapi semuanya itu hanya tergantung keputusan daripada Tuhan. Kami menyerahkannya kepada Engkau Tuhan. Berkati juga cucu kami Karel dalam pendidikannya. Demikian juga cucu kami Dion, Dylan, Dieter, dan juga cucu kami Benediktus, Rohot, dan Halomoan yang ada saat ini berkumpul dengan kami. Biarlah juga Tuhan yang menuntun mereka, karena hanya dengan tuntunan Tuhanlah mereka boleh berhasil, boleh mendapatkan cita-cita mereka. Berkati orang tua mereka untuk membina, menuntun anak-anaknya. Bapa dalam sorga, sebentar anak-anak kami ini akan pergi mengikuti kebaktian-kebaktian di gereja-gereja. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa dalam sorga atas firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi dasar kami menjalani tahun depan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi lagu berikutnya, Kasih Setiamu. Baru nanti kita doa Bapa kami. Terus doa penutup. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Ada? Udah Bapak tadi? Oh belum, ayo. Aku aja. Ada yang mau didoain? Oh iya Pak. Kami 15 Januari nanti mau launching produk skincare. Cerah skincare by Dr. Mariana Panjaitan. Produk skincare. Oke. Siapa lagi? Ketua Bepom. Iyalah. Apa lagi? Abang ujian ya? UAS Abang. Dion sama Dylan. Oke. Ben ujian masih? UAS. Oke. Siapa lagi? Karel lagi libur. Karel libur, udah selesai UAS. Kevin tadi Opung udah doain. Oh ya udah, Kevin. Siapa lagi? Eda? Rohot Moan. Eda? Nggak ada yang mau doain? Oh klinik. Apa namanya itu? Kids Kids Sentosa. Oh, oke. Doain aja kalau jadi buka cabang lagi. Di deket sini. Daerah dekat-dekat sini. Oh ya udah. Oke, yuk. Ya, udah, yuk. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Bapa karena pada siang hari ini Engkau masih beri kami kesempatan untuk berkumpul Tuhan. Terlebih lagi dengan kedua orang tua kami, opung kami di sini, opung Rohot Doli dan opung Rohot Boru Tuhan, dengan keadaan sehat, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Engkau. Kami mau mengucap syukur khususnya untuk kedua orang tua kami, opung kami di sini. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang telah Engkau berikan selama 1 tahun ini. Kami yakin dan percaya semua itu terjadi Tuhan karena Engkau mengasihi kedua orang tua kami ini. Dan itu juga bisa kami rasakan Tuhan dalam kehidupan kami saat ini. Kami mau serahkan opung Boru dan opung Doli saat ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan peliharakan mereka dalam hari tua mereka. Tuhan berikan sukacita yang melimpah Bapa. Tuhan berikan damai sejahtera juga yang berasal dari Engkau. Karena kemampuan kami sebagai anak, sebagai pahopu, sebagai hela, sebagai parumain sungguh terbatas untuk memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi mereka. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan sempurnakan apapun yang bisa kami lakukan untuk kedua orang tua kami di sini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau mengasihi mereka melebihi kasih kami atas mereka. Kami hanya sanggup berserah untuk setiap perjalanan hidup dalam hari tua mereka. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk terus merasakan sukacita yang berasal dari Engkau. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Engkau telah menetapkan semua ya Bapa. Di hadapan-Mu sudah terbentang masa depan kami satu persatu. Keluarga lepas keluarga termasuk untuk kedua orang tua kami di sini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan berikan kami kesempatan untuk terus bersukacita dalam kasih setia yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada siang hari ini juga kami mau mengucap syukur untuk setiap berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Keluarga lepas keluarga, sungguh Tuhan, tahun 2024 telah kami lalui. Pada hari ini kami akan mengakhirinya beberapa jam lagi. Kami yakin dan percaya semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengetahuinya. Segala pergumulan yang kami jalani juga kami yakin dan percaya Engkau mengetahuinya terlebih dahulu Bapa. Dan Engkau akan berikan kami kesempatan untuk dapat melewatinya juga ya Bapa, menyelesaikannya ya Bapa. Kami yakin dan percaya dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar. Kami yakin dan percaya itu Bapa, karena Engkau telah menjanjikannya bagi kami setiap orang percaya ya Bapa. Pada sore hari ini juga, kami mau mengucap syukur Tuhan, karena Engkau masih boleh memberi kesempatan kami untuk mempunyai anak-anak yang baik. Untuk Tuhan telah berikan bagi kami anak-anak yang mau dengar-dengaran dengan orang tua. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Karena begitu banyak kami melihat anak-anak yang meninggalkan orang tuanya ya Bapak. Anak-anak yang mengambil keputusannya sendiri. Tapi hari ini kami mau nyatakan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap anak-anak yang telah Engkau berikan dalam keluarga kami satu persatu. Adalah anak-anak yang baik. Anak-anak yang mau mendengar setiap ajar setiap orang tuanya ya Bapak. Terima kasih untuk itu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan peliharakan anak-anak kami ini, terutama di dalam pendidikan mereka Tuhan. Karena kami merindukan setiap anak-anak kami memperoleh masa depan yang sungguh penuh sukacita dan damai sejahtera. Bukan masa depan yang penuh celaka dan bencana Bapa. Kami yakin dan percaya karena Engkau pun telah memberikan janji-Mu itu bagi kami. Kami mohon Tuhan, peliharakan setiap anak-anak kami, dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun mereka berkuliah. Tuhan peliharakan mereka, terutama dalam pergaulan mereka Tuhan. Pertemukan dengan teman-teman yang baik, orang-orang baik yang mampu mendukung mereka semakin dekat kepadamu, bukan membuat mereka jauh dan meninggalkan Engkau Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar doa kami pada sore hari ini Bapa. Bapa yang baik, pada sore hari ini juga, kami mau mengucap syukur Tuhan atas setiap pekerjaan yang Engkau berikan bagi kami satu persatu. Apapun itu Tuhan, kami yakin dan percaya semua berkat pekerjaan ini boleh Engkau berikan karena Engkau mengasihi kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menjadi orang tua yang mampu bertanggung jawab atas setiap anak-anak kami. Tuhan peliharakan pekerjaan kami, berikan kami kemampuan untuk mensyukurinya Bapa, sekecil apapun yang kami terima. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah berikan itu seturut dengan rencana-Mu. Bapa yang baik, pada sore hari ini juga kami mau menyampaikan permohonan kami Bapa. Kami yakin dan percaya sebelum kami meminta,
Sebelum kami memohon, Engkau telah mengetahuinya ya Bapa. Tapi kami mohon Tuhan, biarlah Engkau turut campur tangan dalam setiap rencana kami ke depan. Apapun yang kami lakukan, biarlah Engkau hadir dalam setiap rencana kami. Biarlah rencana-rencana itu boleh kami jalankan Tuhan. Hanya memandang Engkau sebagai sumber jawaban ya Bapa. Tuhan tolong, biarlah setiap rencana kami menjadi buah yang baik nantinya. Khususnya ya Bapa untuk adik kami di sini. Bapak Ben dan Mariana ya Bapak Mama Ben berencana Tuhan untuk melaunching produk kosmetik ya Bapak skincare atas nama Dr. Mariana ya Bapak. Kami yakin dan percaya ketika mereka memulai ini Tuhan juga turut serta dalam rencananya. Kami mohon dengan sungguh Bapak, biarlah rencana ini akan membuahkan hasil yang baik. Biarlah rencana ini juga menjadi sumber berkat bagi mereka Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, Engkau mengetahui apa yang akan terjadi di hadapan kami berikutnya, khususnya untuk Bapak Ben dan Mama Ben. Tuhan berikan kesempatan, biarlah rencana ini, peluncuran kosmetik ini, skincare ini bisa menjadi berkat bagi keluarga ini. Terlebih lagi Tuhan akan menjadi berkat bagi kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu ya Bapak. Bapak yang baik, peliharakan rencana ini. Tuhan turut campur tangan. Tuhan boleh jadikan rencana ini menjadi suatu tujuan yang baik ya Bapak. Peliharakan mereka ya Bapak, berikan mereka kesempatan untuk bekerja sama dengan orang-orang yang tepat. Yang Tuhan sudah tunjuk untuk turut serta ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa khususnya juga untuk adik kami di sini. Bapak Rohot dan Eda kami, Eda Rohot Tuhan. Tuhan peliharakan usaha mereka ya Bapak, klinik yang sudah mereka dirikan ya Bapak di Tangerang. Dan mereka berencana juga akan membuka klinik cabang berikutnya ya Bapak dimanapun tempat yang mereka tentukan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau hadir dalam rencana mereka. Biarlah rencana ini juga bisa menjadi berkat bagi keluarga ini ya Bapak. Dan terlebih lagi biarlah ini menjadi berkat untuk menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu ya Bapak. Tuhan peliharakan keluarga ini. Berikan mereka kesempatan untuk merasakan kasih setia-Mu dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan berikan itu untuk keluarga adik kami di sini. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa sore hari ini Bapak ya. Untuk keluarga kami, keluarga Bapak Kevin dan hamba-Mu Tuhan. Tuhan yang tahu pergumulan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selesaikan apapun itu Tuhan. Seperti dalam kehidupan kami yang lalu Tuhan selalu turut campur tangan. Hari ini pun aku nyatakan Tuhan akan turut campur tangan. Biarlah Tuhan yang tolong kami. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami saat ini ya Bapak yang sedang bergumul dengan ujian akhir semester. Khususnya Dion, Dylan, dan Ben. Kami tahu pergumulan mereka Tuhan dalam berkuliah. Kami tahu saat ini perkuliahan juga cukup berat. Tapi kami yakin dan percaya anak-anak yang Tuhan telah berikan pada kami adalah anak-anak yang kuat. Anak-anak yang sanggup melangkah ya Bapak. Anak-anak yang sanggup mengikuti setiap perkuliahan hanya bersandar kepada Engkau. Bukan mengandalkan kekuatan mereka. Kami mohon Bapak berikan mereka kesempatan untuk belajar dengan sungguh. Sehingga mereka mampu mempertanggungjawabkan apapun yang mereka sudah lakukan saat ini Bapak. Berikan yang terbaik bagi anak-anak kami ini Bapak. Bapak kami juga mau berdoa khususnya Bapak untuk anak kami Kevin, Hotma Adriel Hutajulu Tuhan. Tuhan tahu rencananya untuk berangkat ke Jerman. Tuhan tahu yang harus dia hadapi saat ini. Dia masih harus mengikuti ujian sampai tahap B1 dan itu pun cukup berat Bapak. Tapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan memberikan kesempatan ini, Tuhan juga yang akan menguatkan dan memampukan dia untuk menyelesaikannya. Untuk pekerjaan yang akan dia terima nantinya, Tuhan tolong. Tuhan persiapkan apapun pekerjaan yang akan dia lakukan nanti. Tuhan mampukan dia untuk melakukannya ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk anak kami Karel dan Carlo. Tuhan peliharakan mereka dalam kehidupan mereka. Berikan mereka kesempatan juga untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka ya Bapak. Tuhan mampukan juga Dieter ya Bapak. Di Medan Tuhan, dalam kesendiriannya di sana kami yakin dan percaya Tuhan juga akan jaga anak kami di sana. Juga untuk Abel, Tuhan sertai dan peliharakan dengan segala rencana dalam kehidupannya. Natali, Naomi dan juga Kayla, Tuhan peliharakan mereka. Walaupun kami tidak bertemu saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan akan jaga mereka di sana ya Bapak. Tuhan akan cukupkan, penuhi segala kebutuhan mereka. Bapak yang baik, pada malam hari ini juga, pada sore hari ini kami juga berdoa ya Bapak. Untuk Rohot dan Holomoan Panjaitan ya Bapak.
Kami mengucap syukur untuk pertumbuhan mereka yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Engkau. Untuk kesehatan yang Engkau berikan, untuk kepintaran yang Engkau berikan. Kami mengucap syukur untuk itu Bapa. Biarlah Tuhan peliharakan anak-anak kami ini ya Bapa. Bapa, Tuhan peliharakan mereka ya Bapa. Sebagai penerus Bapak kami di sini Tuhan. Panjaitan, kami yakin dan percaya Tuhan akan sertai anak-anak kecil ini Tuhan. Tuhan akan bentuk mereka seturut dengan yang Engkau rencanakan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Bentuk dan bimbing para manku ini Bapa menjadi orang-orang anak-anak yang mampu hidup di dalam Engkau. Kami yakin dan percaya karena kami sudah melihat itu ada di dalam mereka ya Bapa. Bapa yang baik, kami serahkan doa kami pada siang hari ini. Kami mohon Tuhan jawab doa kami seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah ibadah kami pada siang hari ini Bapa. Kami hanya sanggup berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan terlebih lagi Bapa, kami mohon ampun atas setiap perbuatan dosa yang kami lakukan melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami satu dengan yang lainnya. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau telah mengampuninya ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih anugerah dari Allah Bapa serta penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai pada kesudahannya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Horas. Happy New Year lagunya apa? Horas. Horas. Lagu Happy New Year. Happy New Year. Terima kasih.